Ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya doakan Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Zoom pada malam hari ini selalu diberi kesehatan, dipermudah urusan dan rezeki yang selalu berlimpah. Amin ya robbal alamin. Eh, Mungkin sebelum dimulai, Bapak Ibu bisa mengetikkan dari kota mana saja Bapak Ibu semuanya. Karena saya kebetulan di Kebumen sedang hujan rintik-rintik Pak di sini. Ya. Ya, terima kasih Mbak Ibu Kasih di Bekasi, Bu Risa di Bekasi, luar biasa, Bu Nevi juga, ya Bu Reni di Jogja ya, dengan Pak Heri Pak, dengan dekat dengan saya Pak, Bu Jami di Bekasi, wow Pak Jakob ya di Magelang Pak, saya kemarin lewat situ, Bu Aris ya luar biasa ini, salah satu orang yang luar biasa di Kutoarjo ya. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, artinya di seluruh Indonesia sudah berkumpul di sini ya. Kita melihatkan suatu yang luar biasa pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Agus M. Rahmat ya. Saya tinggal di Kota Kebumen, Jawa Tengah. Jadi latar belakang saya sebagai seorang guru tadi disampaikan oleh Bapak Yobet ya, di salah satu SMK di Kabupaten Kebumen Bapak Ibu semuanya. Jadi saya bergabung di Magic Life sekitar awal Maret Bapak Ibu. Jadi melalui PTIC kebetulan sponsor saya Bapak Mambono Eskom ya, orang yang sangat luar biasa yang banyak menginspirasi saya juga ya. Beliau seorang widya iswara sibuk ya, sedang S3 juga, cuma beliau bisa jalankan Magic Life di sela-sela waktunya. Dan itu yang menginspirasi saya. Jadi sukses luar biasa juga beliau peroleh ya, meskipun dia orang yang sangat sibuk sekali. Ya kita beri angka 9 tiga kali pada Bapak Mampono Eskom ya. 999. Terima kasih. Ya, lewat beliau lah juga saya mengenal Magic Life, mengenal Naturini, mengenal Zelner dan semua tentang Magic Life, Bapak Ibu semuanya. Ya, sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih pada tim player PS 101 yang telah memberi kesempatan kepada saya sebagai moderator ya atau MC pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang luar biasa ini kita kehadiran seorang orang yang sangat luar biasa, seorang top leader nasional Bapak Ibu. Ya, beliau sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan mapan ya di salah satu perusahaan importir di Jakarta seperti itu. Jaringan beliau sudah tersebar di seluruh Indonesia dan internasional, banyak di luar negeri juga Bapak Ibu. Ada 20.000 orang lebih ya jaringan beliau yang ada. Dan dalam waktu kurang lebih sekitar 3 tahun beliau sudah dapat income ya Bapak Ibu hampir 2 miliar lebih ya, jadi 2 miliar lebih. Pada kesempatan kemarin pada recognition di acara Hotel Hari Semarang beliau salah satu top leader nasional yang memperoleh income tertinggi di Magic Life seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia yang kami hormati, tanpa berpanjang lebar, kita akan banyak belajar dari beliaunya, seorang yang luar biasa, seorang yang banyak menginspirasi, top leader nasional, founder PS 101 ya, di Magic Life. Kita sambut orang yang luar biasa, spektakuler dengan memberi angka 93 kali. 999. Pada Bapak Andrew Junior. Kami persilahkan. Silakan Pak Andrew. Selamat malam Pak Andrew. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Ya. Suara saya kedengeran ya? Ya, luar biasa Pak Andrew. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, sehat, luar biasa, dahsyat. Dapat kabar sangat baik hari ini. Tadi sudah disampaikan Pak Yobet ya, jadi tambah semangat lagi nih. Wah, itu burning fire Pak itu Pak. Jadi menambah memicu semangat kita untuk berjuang di Magic Life Pak. Gitu Pak Andrew. Ya, ini kita mau banyak belajar nih Pak Andrew pada malam hari ini. Pak Andrew yang saya tahu dulu kan sudah ini Pak Andrew ya, sudah punya pekerjaan mapan ya sebagai GM, General Manager ya di salah satu perusahaan importir di Jakarta nggak salah Bu Bapak ya.
saya jadi pertanyaan gini Pak, kok bisa Pak? Jadi mungkin Bapak sekarang fokus di Magic Life Pak ya? Bisa Bapak lebih fokus di Magic Life, kemudian pekerjaan yang dulu mungkin sudah udah ditinggalkan Pak, kalau nggak salah Pak ya? Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, istilahnya kok bisa nyampe di sini Pak, kemudian jalanin bisnis Magic Life ini Pak? Oke. Terima kasih. Secara singkat saya jelaskan ya Pak Agus, kok bisa terdampar gitu atau Luar biasa. bisa nyampe di dunia network marketing ya, dan bisa menjadi pembisnis juga ya. Oke. Saya sharing satu foto ya Pak. Ini zaman saya masih bekerja nih. Woi. Woi, luar biasa. Ya, jadi sebelum saya di perusahaan distribusi Ya. aksesoris interior, saya supply aluminium composite panel. Posisi sama GM ya. Nah, ini di terowongan MRT ini. Oh, Sekarang MRT Pak ya? sudah, iya, jadi ini udah operasional, udah nggak seperti ini lagi ya. Waktu itu kita supply composite panelnya ya. Tapi saya selalu ingin jadi pengusaha sih Pak, gitu ya. Kalau ada peluang, ya, ada cara, kenapa tidak ya? Karena kan memang tantangannya pasti ada. Tapi saya di situ juga pasti ada reward ya, ada sesuatu yang kita bisa dapatkan, yaitu ilmu-ilmu Iya. baru, teman-teman baru, cara berpikir yang baru, dan tentu finansial juga bisa ada terobosan. Jadi walaupun saya bekerja, ya saya Iya. selalu berdoa. Ya, berdoa saya bisa mendapatkan bisnis yang nggak perlu modal besar, karena namanya kita karyawan nggak punya modal ya Pak. Iya. Tapi bisa dapat besar ya, dan saya orangnya nggak terlalu bisa menghandle organisasi yang terlalu ribet gitu. Jadi saya bersyukur kalau bisa dibantu dari beberapa sisi ya, mungkin sisi administrasi, sisi pengiriman ya, sisi financing gitu ya. Nah, financial news sudah tersedia sistemnya. Karena saya lebih suka di lapangan gitu ya, memang bisa kelihatan dari sini gitu. Jadi kalau saya bisa mendapatkan bisnis, saya bisa fokus di lapangan dan di dapurnya ada yang ngurus, wah saya suka segitu ya. Jadi makanya saya selalu berdoa ada bisnis seperti itu, dan sambil saya bekerja terakhir di perusahaan distribusi aksesoris interior, suatu hari ya itu istri saya diinfokan ada produk yang luar biasa, kita cek, dan disitulah saya bertemu dengan upline saya, Ibu Sofia. Jadi saya juga terima kasih kepada Ibu Sofia yang membimbing saya. Ya pertama dia kasih saya sampel ya, saya suruh minum Naturini, saya juga minum Zellner. Zaman itu belum ada tabur mata, jadi nggak ada tabur mata gitu ya. Tabur mata itu tahun 2020 ya, jadi pertengahan 2020. Nah, kita mulai. Jadi saya bersyukur juga dijodohkan, ternyata ya itulah jawaban doa saya selama ini. Wah, luar biasa, luar biasa. Bapak ini Pak, apa namanya, ketika memutuskan untuk memilih Magic Life Pak, itu langsung menerima atau mungkin Bapak dari ini dulu, produknya dulu atau bisnisnya dulu mungkin Bapak, awal-awal untuk memutuskan menjalankan bisnis Magic Life ini? Oke, ya jadi satu, produknya berkhasiat luar biasa sekali ya kepada istri saya, reaksinya cepat, dia senang. Jadi ya kalau istri sehat kan pasti kita juga senang ya sebagai suami ya, dan kita pasti butuh produk ini. Nah, kenapa nggak, kalau ada produk yang luar biasa, reaksi cepat, ya kenapa nggak, kalau memang ada peluangnya, kenapa nggak kita jalankan, kenapa nggak kita kembangkan. Jadi saya sih memang welcome ya, namanya bisnis. Ya bisnis kan yang penting produknya bermanfaat kepada banyak orang, dan ada peluang yang luar biasa, ya waktu itu saya sih langsung daftar dulu. Iya, artinya beli produknya dulu gitu Pak ya? Ya beli produk otomatis bisa jadi member di sini. Ini makanya ini luar biasa gitu. Saya mau jadi konsumen juga otomatis, Anda mau jalan bisnisnya silakan gitu, mau dapat duit. Betul. Ada ini nggak Pak, tantangan-tantangan apa Pak? Mungkin kan biasa di ini ya, apa namanya, sebagai seorang tadi ya, GM ya, mungkin beda Pak ya dengan dunia bisnis Pak ya. Tantangan-tantangan awal itu apa Pak? Mungkin kalau GM kan mungkin udah gaji harian rutin ya atau bulanan ya Pak ya. Cuma kalau di bisnis kan mungkin beda ya Pak, ketika ada omset, no income dong berarti Pak. Nah, mungkin tantangan-tantangan apa saja Pak yang di situ Pak, Bapak alami itu? Ya, tentu berbeda ya. Kalau kita karyawan, betul, sudah ada
sudah ada fixed income ya. Nah, ini gajinya dibayar pada tanggal sekian. Nah, kalau pembisnis itu betul-betul mentalnya harus lebih kuat. Karena betul Iya, ada masa-masa kita tidak mendapatkan uang, jujur aja. Ya, nah, Anda buka bisnis apapun ada masa-masanya bisnis itu tidak berjalan dengan baik. Ya mungkin betul. situasi, siapa yang nyangka tiba-tiba ada pandemi, semua konvensional juga tiarap, ya kecuali beberapa industri. Nah itu kan siapa yang menyangka? Dan itu mentalnya harus kuat karena banyak perusahaan besar pun yang ya kolaps, kita tahu. Ya banyak waktu itu mau hotel-hotel bintang sekian itu diobral pada tutup ya. Jadi Ah, betul sebagai pembisnis kita harus mentalnya jauh lebih kuat, kita juga harus mandiri. Karena kalau iya, kita bekerja itu kan ya apapun terjadi boleh dibilang kita dapat ini ya gaji, dapat nafkah. hmm, Tapi di iya. pembisnis itu harus lebih kreatif, harus lebih intens, harus lebih mandiri dan harus lebih berjuang. Nah disitulah saya menerima tantangan itu, ya karena memang Oh, kita harus upgrade. betul. Eh, Bapak nih menjalankan, oke, dari Bu Sofia ada tawaran nih Pak. Itu Bapak ketika memutuskan untuk bergabung lah karena itu Bapak langsung keluar atau masih part time Pak? Atau mungkin dua-duanya jalan dulu ketika bisnisnya Magic Life jalan, kemudian baru Bapak fokus di Magic Life itu? Nah ini situasi kayak berbeda-beda ya. Mhm, Kalau mhm. saya pribadi saya masih bekerja karena nggak mungkin kita ninggalin sesuatu kalau sesuatu ya lagi belum terbangun dengan baik karena kan kita juga masih baru ya Pak. Jadi situasi Iya, itu Magic Life masih baru, testimoni itu waduh mungkin heeh heeh. satu tangan Iya aja nggak iya. kehitung gitu ya. Sekarang udah wah ratusan setiap hari bertambah Luar gitu biasa sekarang. ya. Ya Heeh. kalau dulu testimoni paling kita pakai testimoni dari luar negeri. Jadi saya juga sedikit wait and see gitu ya. Ini kan saya juga sambil berjalan mau lihat reaksi produknya dan seterusnya. Jadi saya masih bekerja. Oh, Masih iya iya, bekerja oke. membangun ya sambil membangun. Jadi itu bisa dilakukan kok. Jadi nggak ada alasan sebetulnya. Iya iya iya, betul Pak. Saya sendiri juga masih, ya saya belajar dari ini, Bapak yang lain kayak Pak Mampuan itu masih, bisa menjalankan 2 tapi jadi Pak, karena kan kita bisa ya itu sekarang ada online juga kan seperti ini. Jadi bisa dua-duanya berjalan kan gitu. Ya. Kan banyak ini juga Pak Andrew, apa namanya, yang mungkin di tempat lain kan banyak, bisnis-bisnis itu yang nggak lama bertahan, misalnya setahun, 2 tahun, kemudian, apa namanya, tutup, paling seperti itu. Kok Bapak ini ada keyakinan gitu Pak, bahwa kita bangun aset di Magic Life itu jangka panjang gitu Pak. Mungkin Bapak, dari, institusi Bapak itu, bisa melihat, Magic Life ke depannya Pak, seperti itu. Artinya bisa kita perjuangkan untuk di masa yang akan datang Pak, untuk mungkin hari tua kita Pak, seperti itu. Oh ya. Sorry Pak, sebelum saya ini tadi saya baru keinget ya, bagaimana cara menjalankan kalau sambil bekerja. Mungkin ada Ya, kewajiban lain gitu. Jadi mungkin saya sharing sedikit karena itu yang dilakukan oleh apa yang saya juga. Jadi kan saya menemukan beliau lewat sosial media ya, Instagram. Ya, karena saya oh mencari-cari informasi nyangkut di Instagram. oh Ya, gitu ya, jadi itulah kenapa kita harus ada eh, kehadiran kita di mhm. sosial media. Oh Nah, iya, oke oke. dan itu nggak harus Instagram, nggak, dimanapun kan orang mencari informasi bisa dimanapun ya. Nah, Betul jadi sambil betul. saya bekerja waktu itu saya membangun apa yang saya bangun itu adalah konten-konten Magic Life. Saya ambil, Mmm, saya mhm. poles, saya edit setiap malam ya, Mhm. sehingga saya mempunyai saya punya platform sendiri nih. Ketika orang mencari bisnis, saya kasih tahu tentang Magic Life. Kaskus Mmm, juga saya taruh waktu itu karena saya tahu kasus itu ada forum multi levelnya. Jadi kalau mmm. Anda mau mencari prospek ya atau mencari orang itu sebetulnya cari orang yang cari bisnis atau di forum-forum orang mencari bisnis. Nah, saya mulai dari situ. Jadi sambil saya bekerja, saya taruh ya konteks saya di situ, konten-konten di Instagram, ya kan waktu itu YouTube Oh, juga masih sepi ya. Jadi saya tetap taruh, tapi saya tahu ada beberapa platform itu nggak instan. Ya, jadi ada beberapa memang saya bangun untuk jangka panjang. Contohnya YouTube, itu nggak bisa instan, ya nggak bisa instan langsung ditelepon orang. Dan YouTube pun seperti yang Anda tahu ya di Magic Life Official itu tidak ada nomor telepon saya. Jadi memang itu saya mmm, rancang bukan untuk saya dicari, memang ya pakai aja semuanya bebas gitu. Nah itu saya nggak bisa dicari. Jadi saya taruh di Kaskus.
Facebook juga, sama ya WhatsApp gitu. Ya. Dan jadi dari situ sambil kita bekerja akan ada yang nyangkut. Oh Ya, iya iya. ya. Apalagi saya lihat teman-teman pada main TikTok sekarang ya, TikTok kan heboh sekali ya. Oh. Ya asal kita taruh konten yang menarik, bermanfaat, dan mau dicari orang, ya biasa orang mencari kesehatan atau uang atau bisnis, disitulah saya mulai mengembangkannya ya. Jadi sambil bekerja tetap ada inquiry ya, orang yang Iya, mencari. oke. Bangun di medsos. Mungkin ada kesamaan saya dengan Pak Andrew, Pak. Kalau saya kenal Magic Class juga dari medsos, Pak. Lewat WA, Pak. Jadi Terbukti kan? postingannya Pak Mampono, Pak. Iya, terbukti kan? Iya, betul, Pak. Betul. Awalnya juga saya nggak kenal beliau, Pak Mamu, Pak. Jadi beliau sering share itu kan tentang produk Magic Class kan. Ada sedikit bisnisnya, itu yang bikin saya penasaran, Pak Andrew. Ya, yang mudah-mudahan saya nanti bisa sama seperti Pak Andrew ya, menyusul kesuksesan Pak Andrew di sini. Mungkin kalau Pak Andrew bisa ini Pak, menilai mungkin ada perbedaan dengan Magic Life di bisnis-bisnis yang lain, Pak. Kan banyak, mungkin hampir tiap bulan itu ada berapa puluh perusahaan baru Pak tumbuh, Pak. Ada yang unik nggak Pak di Magic Life, Pak? Jadi kita layak untuk perjuangan juga, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Itu betul, Pak. Jadi walaupun saya baru di industri ini ya, kadang-kadang saya heran ada orang-orang yang ngakunya bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun di industri ini, tapi mereka memilih atau salah pilih gitu. saya heran gitu ya. Padahal kalau kita agak teliti ya, jangan terlalu buru-buru, harusnya kita bisa tahu yang mana yang bakal bertahan lama, yang mana enggak gitu. Betul, Tapi betul. hari ini kita bahas Magic Life aja ya. Ya, Gitu. Nah, oke, jadi kenapa kita pilih Magic Life itu kadang-kadang kalau sesuatu yang baru itu bukannya ini ya, bukannya wah kesempatan buat kamu, enggak juga, justru resiko besar. Nah, ini banyak orang nggak sadar. Wah, bulan ini Oktober ini baru mereka ke sini. Nanti bulan November ini baru mereka ke sini. Desember mereka baru ke sini. Lalu ya rame-rame bubar gitu ya. Jadi Magic Life itu sejarahnya jelas, sudah 8 tahun. Nah, itu kan ya bagi semua pembisnis tahu, sesuatu yang bertahan lebih dari 5 tahun, artinya perusahaan tersebut sudah melewati berbagai rintangan, ujian, ya, dan secara bisnis ya. Jadi kalau sudah bertahan 5 tahun, pada umumnya sudah terbukti pada umumnya. Jadi Magic Life sudah memenuhi kriteria tersebut. Ya, jadi saya lihat, ini sudah 8 tahun di Singapura, dan kedua, di luar negeri itu sudah terbukti. Nah, ini juga kriteria juga ya, kadang-kadang ada orang bisa, wah lihat Pak Andrew, Anda taruh 500.000 nanti bisa jadi 3 miliar. Oke, gimana caranya? Ini teorinya. Oke, sudah ada yang mencapai belum? Belum ada. Ya itu ya teori sekali lagi ya. Kalau belum ada yang mencapai ya buat apa gitu kan? Kayak apa ya? Berandai-andai gitu. Nah, sementara kita tahu kalau di Taiwan, di China, di utara itu sudah luar biasa sekali. Ya, jadi dari situ sudah terbukti juga bahwa banyak orang sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau memilih bisnis, kita lihat dulu orang yang sudah mencapai. Ya, kadang-kadang Pak Yobet sering bilang check mark gitu ya. Check mark ya, kita naik gunung ada check marknya gitu ya, berapa ratus meter gitu sampai gunung tertinggi. Sama ya, di sini check mark tertinggi itu 2 miliar dalam 1 hari ya. Anda mau mencapai 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar per hari itu kan ada check mark-nya gitu. Jadi itu sudah terjadi, artinya sudah terbukti. Tinggal kita mengikuti jejaknya. Jadi saya senang sekali di Magic Life. Wah, ini sudah ada yang mencapai, kita tinggal ikuti saja ya, nggak usah ikut nggak usah ikut sesuatu yang masih belum terbukti atau berandai-andai kayak tadi saya bilang ya, teori, hitung-hitungan, nanti dapat ini, dapat itu. Udah ada yang dapat belum? Belum ada ya. Ya kan, ya suruh orang jalan dulu gitu loh ya, kamu buktikan dulu. Ya, umumnya mereka udah bubar sebelum terbukti gitu kan ya. Itu salah satu kita ini juga membuktikan ya. Yang mana yang bisa dijalankan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kemudian yang kuat itu produknya. Produknya juga, Pak. Ya, produk kan Bapak bilang nih, perusahaan muncul pasti ada produk, benar nggak? Iya, betul. Ya. Kalau saya jujur nggak bakal sentuh 99% produk yang ada di luar sana, saya jujur. Ya karena gitu-gitu aja. Ya kan gitu-gitu aja. Dan itu terbukti sambil saya orangnya suka meneliti. Jadi sama, saya di dunia aluminium, di dunia Excel, ya kita harus tahu dong competitive advantage produk kita ya. Mungkin orang awam nggak terlalu teliti atau suka membedakan, tapi kalau saya suka gitu buat
buat kenyamanan diri saya sendiri. Nah, itu Zellner sampai detik ini mau produk baru pun muncul, nggak ada yang bisa ngalahin. Iya, Itu sepakat, faktanya. Pak. Ya, ini produk di tangan saya udah 3 tahun, ada merek inilah, dari Jepang lah, paten lah, dan seterusnya. Ya, setiap kali saya head to head, nggak ada yang bisa ngalahin Zellner. Dan kemarin Ya, ketika oke. Mr. Jason datang, kita dapat jawabannya, yaitu memang peptida itu sudah dipelopori oleh perusahaan Magic Life. Jadi, dalam industri peptida dan pendistribusiannya, itu nenek moyangnya itu si Zellner, nenek moyangnya. Baru yang lain ngikut-ngikut tahun 2000 berapa kemarin dibilang tahun 2018 ya kalau nggak salah, atau 2016 gitu. Jadi yang lainnya mulai ngikut-ngikut. Ya ngikut sih boleh ya, nggak apa-apa. Cuman setiap kali diadu, ya terbukti mana yang terbaik. Dan menurut saya, kalau kita punya produk yang terbaik, kualitasnya tinggi, itu nggak usah diragukan lagi bisa jangka panjang, Pak. Oh, iya, betul, Ya, betul. jadi orang ngomong harga, kayak alasan ini, kayak alasan itu. Kalian itu yang penting kualitas tinggi, itu yang menentukan jangka panjangnya bisnis kita. Ya, nggak ada di luar sana, di dunia Excel, di dunia aluminium, ya itu background saya, atau dunia mungkin makanan, dunia baju, nggak ada produk yang kualitasnya tinggi itu jatuh bangkrut. Ya betul. Nggak ada. Jadi Justru produk dicari. ya Pak, kunci untuk harga itu nomor sekian. Ya, betul. Nah, jadi itu yang orang-orang nggak paham gitu. Mereka pikir, produk ini jauh lebih murah, kita pasti bisa kuasain pasar. Aduh, itu ya. Pemikiran yang sangat gimana ya, sangat menganggap remeh pasar gitu ya. Ya, jadi ya sekarang akhirnya mereka luntang-luntung gitu kan. Jadi kita berada di perusahaan yang tepat, sejarahnya ada, dan kualitas produk kita itu terbaik. Dan juga kemarin kita sudah dengar dapat satu rahasia lagi dari Mr. Jason ya, yaitu investasi produknya Magic Life itu untuk membuka pabrik sendiri itu 147 miliar. Wow, luar biasa. 147 miliar. Artinya ini keseriusannya tingkat tinggi. Ya, bukan sekelompok orang duduk-duduk, gimana nih kita cara buka pasar, enggak ya. Ya, bukan begitu. Atau owner Magic Life itu memang sudah meneliti peptida bertahun-tahun, jadi dia sudah tahu yang mana yang terbaik. Kemudian dia memutuskan ambil yang terbaik. Tantangannya ada sisi finansial, harus siapin modal yang besar, ya kan? Dijaga kerahasiaannya, packagingnya juga nggak bisa asal-asalan kayak yang lain gitu, dan buktinya nggak bisa di-packaging di sini, harus di-packaging di luar, dikirim ke sini, ya kan? Itu ada mesin-mesin khusus yang memang nggak ada di Indonesia. Nah, tapi kalau untuk packaging kotak, itu mas semua juga bisa cetak, makanya kita packagingnya di Indonesia. Ya, jadi ini kekuatan produknya terlalu tinggi, ya. Setiap kali bermunculan baru, nggak ada perusahaan yang berani menyaingi kualitasnya gitu. Artinya kualitasnya ingin ngejar Zellner, nggak ada yang berani gitu. Jadi mereka semua bermainnya di bawah-bawah gitu. Dan bagi saya sebagai pembisnis itu malah bagus ya. Kalau orang nggak mau naikin kualitas, mereka bermain di bawah, malah bagus. Kita malah semakin bisa memudah untuk membedakan ketika di lapangan. Ya. Dan juga terakhir, tadi saya sudah sebut 4 ya. Dan terakhir itu filosofi dari pemiliknya, bagus ya. Mungkin kita juga ini ya, mungkin kalau kita baru mulai kita nggak terlalu tahu tentang ini, karena bagi kita yang penting ada produk, bisnisnya ada, kita prospek orang, kita dapat bonus dan selesai. Kalau kita baru mulai sih nggak terlalu memikirkan ini ya. Tapi sambil saya berjalan, saya menangkap filosofi dan sejarahnya tentang Magic Life dan pemiliknya ini. Nah, pemiliknya ini ternyata adalah orang lapangan juga seperti kita. Nah, ini penting, ya. Ini berbeda dengan orang yang punya uang, kayaknya bisnis multi level bagus deh. Nah, dia terjun gitu ya. Banyak seperti itu. Jujur aja banyak ya. Saya punya modal nih, bisnis apa yang bagus. Ada yang bisikin dia kan, udah kamu bikin perusahaan network aja gitu. Ya udah dibuat. Nah, itu pasti hasilnya beda dengan orang yang memang pernah di lapangan berpuluh-puluh tahun. Beda. Cara member itu beda. Ya, jadi kalau seperti itu, mereka ada kepentingan. Kenapa? Member itu kayak apa ya? Kayak harus
manfaatkan gitu Pak. Ya, harus menghasilkan. Ya, harus ditargetin gitu ya, supaya ngejar gitu. Karena dia nggak pede gitu. Kalau nggak ditargetin kayak orang nggak gerak gitu. Ya, kayak kalau nggak ditargetin nggak kasih hadiah-hadiah kayak orang nggak jalan deh gitu. Ya produk nomor sekian, yang penting orang ngejar rewardnya, kadang-kadang begitu kan. Nah, di sini owner kita itu sudah memangkas dan memberikan apa sih yang sebetulnya kita butuhkan sebagai pembisnis di lapangan. Ya, Bapak, saya, kita berdua dan orang-orang dan termasuk Kang Yoshing juga baru mulai kita semua di lapangan table talk. Nggak ada ini ya apa rahasia, kecuali kita memang harus table talk setiap hari. Dilakukan juga di Taiwan. Iya. Nah, sekarang kita sudah diberikan produk yang tidak terlalu banyak, satu. Oke. Supaya nggak ribet. Ya. Kalau kita harus, kemarin saya ketemu orang, dia bilang, waduh, saya nggak bisa masuk saya susah ketemu orang. Kenapa? Saya ada 20 produk, saya harus edukasi 20 produk, dia bilang. Aduh, itu jadi edukasi berjam-jam ya, kapan closingnya kan gitu ya. Kalau kita cuma ngomong Zellner Naturini selesai. Iya, betul. Zellner Naturini selesai, tabur mata, orang percaya, minum langsung itu. Jadi satu, produk dibuat sederhana. Kedua, bonus dibuat besar. Ya, kalau kita bonus dibuat kecil, itu jujur tidak menguntungkan kita. Walaupun nanti dia akan ada hadiah bermacam-macam deh untuk saya gitu dan tim. Ya Pak. Dan biasanya yang dapat juga segelintir orang. Iya. Oke. Ya kan? Nah, jadi di sini sudah diberikan bonus yang besar supaya kita semua rame-rame bisa menikmati, bukan cuma segelintir orang. Secara proporsional bonusnya ya. Dan kemudian juga banyak hal yang tadi saya perlu khawatir dipangkas. Ya, saya khawatir harus nyetok banyak, harus kirim barang, harus ya belanja banyak. Ya, waktu itu saya belanja satu kotak itu udah ya masih masuk akal ya, karena kalau menurut kita itu belanja 1 juta rupiah itu berat sekali, ya harus bandingin sama bisnis konvensional itu per bulannya, wah, coba aja bayar 1 gaji karyawan deh, itu udah ada nggak yang mau kerja 1 juta gitu ya. Jadi tapi kita bersyukur ternyata owner kita membebaskan kita juga dari belanja ulang, dan itu juga sangat bagus untuk member ya, kita terima dengan baik. Jadi faktor terakhir itu adalah kita memiliki owner yang tahu apa yang kita butuhkan, nggak banyak ngomong, kerjanya nyata, dan berikan kita kualitas terbaik dan fasilitas terbaik. Itu yang membuat saya percaya ini jangka panjang, karena ada owner yang ingin membangun bisnis karena peduli kita, bukan owner yang cara mengeruk keuntungan secepat-cepatnya. Nah, itu bedanya juga. Ya, kalau mengeruk keuntungan secepat-cepatnya, begitu ada dia untung, dia bertahan. Begitu mulai rugi, dia mulai mikir exit plan. Itu bedanya. Kita ngomong fair secara pembisnis, ya. Ada owner yang, waduh ini mulai sulit, tapi saya harus bertahan. Ada owner yang, wah ini udah sulit, udah bubarin aja. Nah, itu kenapa Magic Life bertahan lama. Faktor tersebut. Ya. Ya, luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dari mulai produk, sistem ya, sampai ownernya juga ya, yang sangat peduli dengan mitra-mitranya. Jadi Bapak Ibu, ketika angka 93 kali 999, kalau dari penjelasan dari Pak Andrew yang luar biasa, banyak menginspirasi kita dan memantapkan kita semua untuk tetap berjuang di Magic Life. Jadi ini harapan kita di masa yang akan datang ada di Magic Life, Bapak Ibu semuanya. Luar biasa sekali ini, Pak. Terima kasih. Pak, ini mungkin gini Pak, ada Bapak bisa ini Pak berbagi tips ya bagi teman-teman kita di sini. Mungkin ada juga teman-teman yang belum bergabung juga, atau mungkin yang sudah bergabung, misalnya masih berjuang, sudah mulai atau sudah berjuang. Tips sukses Pak untuk bisa meraih kesuksesan di Magic Life Pak. Atau rahasia Bapak di Magic Life seperti apa biar bisa kita mengikuti kesuksesan Bapak seperti itu. Tips, maksudnya mungkin cara bekerja gitu ya Pak? Betul Pak. Jadi Oke, nggak apa-apa ya. Ini talk show sekalian kita buka-bukaan aja ya. Betul Pak ya. Oke, ya saya juga senang berbagi karena kalau memang berhasil kenapa nggak kita bagikan gitu ya. Jadi saya juga nggak keberatan sih berbagi perjalanan saya, caranya gitu ya. Ya. Jadi mungkin satu dimulai dari mindset dulu. Ya, cara berpikir kita. Jadi
memang pas sebelum saya ngomong secara teknis ya tips lapangan itu. Satu, mindset kita itu harus siap. Ya, kita ini berbisnis. Berbisnis itu nggak mudah. Ya, berbisnis itu butuh mindset dulu yang benar. Termasuk strategi mungkin pengelolaan keuangan gitu ya. Tapi itu nanti deh. Jadi waktu saya bergabung itu sebetulnya gini, saya tahu ini luar biasa. Banyak orang sudah dapat hasil. Indonesia ini pasarnya masih luas, artinya banyak yang bisa, ya semoga ada sedikit yang nyangkut di saya gitu untuk mensejahterakan saya ya, saya baru mulai begitulah ya. Tapi ya ternyata Tuhan izinkan jauh lebih besar dan saya bersyukur. Nah, jadi pertama itu saya siap 5 tahun berjuang. Jadi baru mulai ya. Jadi gini, kalaupun saya babak belur, ya, walaupun saya babak belur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya udah siap. Kenapa? Ya jauh di luar sana juga sama. Kalaupun saya membuat bisnis konvensional, emangnya mudah, ya. Mereka semua juga berdarah-darah dulu di awal. Jadi mungkin bedanya saya siap berdarah-darah gitu, ya. Makanya saya juga masih bekerja. Kenapa? Ya, kalaupun saya sudah siap. Saya kan nggak tahu nih bakal meledak seperti ini ya. Jadi saya juga siap gitu. Oke, nggak apa-apa saya sambil bekerja sambil membangun bisnis. Tapi membangunnya bukan nggak asal-asalan atau setengah hati atau nggak serius ya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang seperti itu ya inilah introspeksi ya. Kalau ini bukan masalah asal menjalankan, tapi juga harus fokus ya. Kita waktu mungkin nggak maksimal, tapi kalau waktu yang diberikan kita maksimalkan, hasilnya beda dengan orang yang punya banyak waktu tapi kerjanya minim atau belajarnya minim. Jadi satu, siapin mental bahwa ini bisnis. Nah, kabar baiknya bisnis ini itu nggak selama bisnis konvensional atau semahal bisnis konvensional. Jadi kita harus syukuri di situ. Ya jangan. Kalaupun ada kesulitan, wajar. Ya, tinggal kita belajar kok. Segala sesuatu di sini bisa dipelajari. Dan tipsnya juga, saya juga pasti selalu ingin belajar. Ya, kosongin gelas aja. Karena saya baru join upline saya itu berapa tahun lebih muda? 15 tahun lebih muda ya. Saya iya 10 tahun lebih muda loh. Jadi upline saya itu Ibu Sofia itu juga luar biasa, iya. Upline saya karyawan. Kalau kita satu kantor mungkin posisinya di atas dia, benar kan? Tapi di sini dia yang di atas saya. Tapi di situ saya tunduk. Ya, saya tunduk dan saya belajar sama dia. Ya, di sini saya nggak pernah merasa lebih gimana gitu. Saya benar-benar murni. Mungkin di kantor posisi saya sekian, tapi itu saya tinggalkan. Kalau saya masuk ke Magic Life, kamu walaupun masih muda, 10-15 tahun lebih muda, kamu yang harus ajarin saya. Jadi saya siap belajar. Dan saya nggak banyak gimana ya. Ini saya lebih banyak bertanya secara baik-baik untuk dapat ilmu, bukan mempertanyakan gimana ya untuk memojokkan gitu enggak ya. Jadi saya bertanya ini gimana caranya ya, tabletop gimana, atau ini produk ya cara minum gimana ya, standar lah ya, namanya kita baru mulai ya. Dan apapun yang upline saya arahkan saya terima, bahkan saya melakukan lebih gitu ya. Jadi misalnya gini, upline saya bilang coba kamu bikin video deh untuk menjelaskan produk. Berapa video? 1. Ya udah saya buat 5 gitu. Jadi karena ya upline kan pasti kasih arahan ya, nggak kasih spesifiknya kamu harus bagaimana gitu. Ya kamu coba bikin video untuk menjelaskan produk. Kenapa? Saya bilang cuma bertanya ya, karena ini strategi yang Mr. Jason pakai gitu. Kalau kamu suaranya dan mukanya terkenal di mana-mana, kamu itu lagi branding. Nah, oke, saya lakukan. Ya makanya banyak video itu ada suara saya, muka saya, itu juga saya mengikuti arahan upline. Ya, apakah ada nomor telepon saya? Nggak ada. Ya, jadi orang nggak cari saya. Tapi apa yang diarahin berhasil ya. Kemudian saya juga mengikuti training ya. Jadi kalau ada training, ada buku-buku, udah saya ikutin aja. Gitu. Jadi mungkin ini salah satu tipsnya juga ya. Ada suara orang lain, ada suara upline. Sorry, kalau di bisnis ini suara upline lebih penting. Ya, kalau saya di kantor mungkin atasan saya siapa tuh, ya direktur atau owner ya, saya harus dengerin karena saya dapat arahan. Tapi kalau di sini
saya dapat arahan dari orang yang apa orang-orang yang jauh lebih Muda. muda dari saya, Pak, ya. Dan saya nggak masalah gitu. Oke, saya nurut aja gitu. Karena memang kita harus mengikuti dimanapun kita berada ya, secara struktur. Iya, iya. Ya, jadi saya selalu mengikuti, selalu mendengarkan, dan selalu mengikuti training. Dan saya melakukan lebih daripada yang diarahkan. Tadi saya sudah bilang. Nah, kenapa? Karena saya begini, mental saya begini. Oke, saya waktu itu upline saya Zoom 7 kali sehari. Wah, Waktu luar itu dia. biasa. Ya luar biasa ya. Oke, saya nggak waktu itu makanya saya selama pandemi saya nge-Zoom terus gitu. Kenapa? Ya kalau dia bisa, saya juga bisa. Ya, dia table talk bisa ke 4-5 tempat sehari gitu ya. Dan saya juga ngikutin. Dan dia nggak cuma sama saya, dia sama yang lain gitu. Saya pun harus minta waktunya ya karena dia sangat sibuk. Tapi saya gunakan waktu itu untuk belajar karena kalau saya sudah bisa presentasi sendiri, saya bisa gerak sendiri. Jadi waktu itu pertama saya ikut dia, cuman lihat, belajar, cara denger dia ngomong ya. Oh, caranya begitu ya udah. Habis itu saya jalan sendiri. Nah, dari jalan sendiri saya bisa setting saya punya sendiri ya kan seberapa yang saya mau ketemu. Kalau saya hanya mengandalkan upline, artinya pas dia available, saya baru bisa dapat prospek dan closing, benar nggak? Tapi kalau ya itu faktanya. Tapi kalau saya sudah dapat ilmunya ya saya mau berangkat kapanpun bisa. Nah sejak saya bisa ya setelah pulang kerja ya saya nyamperin orang-orang. Gitu. Ya saya ketemu, nyamperin, japri-japri orang, WhatsApp, pasang status. Ya jadi bekerja itu harus banyak di awal karena kita sedang karena kita sedang praktek apa yang kita pelajari. Jujur waktu kita baru mulai presentasi pasti nggak sempurna. Jadi kalaupun mau babak belur ya buruan babak belur, buruan belajar gitu. Ya buruan lah kalau saya pasti kesalahan. Kalau kita saya harus presentasi sampai sempurna, nggak bakal gitu. Justru itulah kenapa kita punya tetangga dan keluarga. Mereka buat latihan, Pak. Iya, latihan dulu sama mereka gitu. Jadi babak belurnya sama mereka gitu ya. Jadi tapi pas kita udah dapet iramanya, udah bisa, baru kita bisa latihan juga sama upline ya. Jangan segan-segan kalau mau latihan sama upline itu misalnya ini secara saya presentasi gimana menurut kamu gitu kan. Upline bakal kasih masukan kok ya, misalnya wah kamu terlalu panjang ya, kamu terlalu ini misalnya ya, terlalu panjang kadang-kadang orang juga kelamaan gitu. Jadi kita juga harus bisa merangkum poinnya apa dan body language ya, kalau kita ketemu orang harus rapi, semprot parfum juga ya biar wangi, dan eye contact, lihat matanya, antusiasnya gitu. Nanti dikasih tips juga sih dari upline kita. Ya itu tips juga. Dan tadi saya sudah bilang online ya. Nah, itu online harus mainkan. Dan saya nggak bilang Anda harus mainkan semua platform ya. Jadi enggak. Ya jangan wah mana mungkin saya ada waktu untuk YouTube, Facebook, Instagram, apalagi tuh ya dan lain-lain ya. Tapi memang paling gampang itu adalah WhatsApp, paling gampang ya, karena WhatsApp itu sudah ada ratusan atau ribuan orang yang Anda kenal, sudah pernah tukar kontak, makanya kita kemana-mana harus tukar kontak dengan orang, dan ketika kita pasang status mereka yang lihat. Jadi itu harus paling gampang sih WhatsApp ya. Tapi WhatsApp ada kelemahan. Story itu cuma bertahan 1 hari. Oh iya, oke. Ya, kalau kita main Instagram atau TikTok atau YouTube, apa yang kita post itu bertahan 24 jam sehari atau ya nggak bakal hilang. Jadi saran saya sih bangun dua-duanya. WhatsApp itu harus karena ya WhatsApp orang lihat ya story, banyak orang kepo lah, kita jujur aja, banyak orang kepo ya. Itu faktanya, banyak orang kepo. Jadi tinggal kita mainkan di situ. Nah, kedua, Anda bisa pilih platform yang lagi rame ya. Mungkin kalau Anda ahli di Facebook atau di Facebook itu Anda sudah ada ribuan teman, udah langsung di situ aja ya. Kalau Anda Instagram nggak terlalu banyak orang ahli, tapi nggak ada salahnya kita main Instagram. TikTok yang lagi rame banget ya saya dengar. Kalau Anda bisa bikin konten-konten di TikTok sih saya dengar lagi rame sekali. Ya, jadi pilih aja Anda bisa di mana gitu dan tekunin.
Ya, lebih baik punya 1-2 ditekunin daripada punya 5 atau 6 tapi nggak diupdate, nggak dikerjakan, nggak ada konten. Jadi jangan ya. Pilih 1-2 aja tapi ditekunin. Ya kalau saya pribadi Instagram sama YouTube ya. Ya YouTube pun nggak ada konteks saya, tapi saya numpang brandingnya gitu. Ya jadi ketika orang share nggak apa-apa. Orang pakai video saya untuk closingin orang lain. Banyak yang melakukan itu. Saya juga pakai video orang lain, jadi itu nggak masalah ya. Kita ini video dan konten harus banyak dan harus berbagi. Karena kita nggak bisa kerja sendirian. Ya dan ya saya juga bersyukur ya waktu awal di tahun 2020 itu banyak video-video dari tim Ibu Yuli ya. Nah itu sangat membantu untuk mengangkat Magic Life. Oke Pak, luar biasa ya, salah satu top leader nasional ya, 002 ini telah berbagi pada kita. Kita beri angka 9 3 kali pada Pak Andrew Yunia, 999. Terima kasih Pak sharingnya, luar biasa. Ini bedanya mungkin di Magic Life dengan yang lain ya. Jadi semua ilmu sudah dikeluarkan, tipsnya dibagi ya. Jadi tidak ada semua dibagi. Jadi kita tinggal meniru ya untuk bisa sukses di Magic Life. Luar biasa Pak Andrew. Pak, mungkin Bapak punya ini Pak, istilahnya impian terbesar apa Pak yang Bapak ingin wujudkan di Magic Life? Mungkin Bapak bisa sharing dan berbagi pada kita Pak. Ya. Impian terbesar? Oh. Jadi, ya. Mungkin kalau awalnya sih cukup standar ya Pak Agus ya. Ya saya nggak inilah gimana banget ya harus punya mobil sports car apa, saya nggak pernah mimpi seperti itu ya. Yang penting ya bisa punya atap, bisa punya kendaraan, itu saja saya sudah sangat bersyukur ya. Tapi impian saya sebetulnya berubah pas saya menjalani ini. Jadi mungkin tadi ya namanya kita berbisnis pasti kita ingin menaikkan kesejahteraan keluarga, jujur aja. Ya, dan itu nggak salah, kita semua juga mau ya. Tapi sambil berjalan itu saya ketemu orang-orang yang luar biasa dan saya menemukan keluarga kedua saya, Pak. Ya, jadi kalau kita mensejahterakan keluarga sendiri itu bagus dan harus, tapi kalau kita bisa mensejahterakan keluarga besar, kenapa tidak? Ya. Nah, dan Magic Life ini adalah platform di mana kita bisa sejahtera rame-rame, Pak. Nah, itu yang sambil saya berjalan klik pada saya ya. Kalau kita bisnis konvensional ya, atau kita kerja konvensional, kita itu nggak bisa menolong semua orang, nggak bisa ya. Dan juga proporsionalnya juga beda-beda. Jadi gini, konvensional itu rajin atau males gajinya sama. Qualify atau tidak, gajinya sama. Dan kadang-kadang kita mau bantu atau mau memberikan reward kepada yang ini belum tentu bisa ya dari perusahaan gitu. Nah, kalau di sini itu kita bisa maju rame-rame, ya bisa sejahtera rame-rame gitu. Jadi kalau Bapak tanya impian terbesar saya ya di sini yaitu satu, saya ingin kita semua itu memiliki income yang luar biasa seperti di Taiwan. Semua yang menjadi keluarga besar kita di Power System 101, ya ini tujuan saya kenapa saya nggak berhenti ya, walaupun ada banyak sekali tantangan dan ujian ya, yang kalau saya jujur saya mikirin diri saya sendiri, udahlah gitu ya, kadang-kadang nggak worth it gitu. Tapi kalau saya mikirin di sini kita banyak sekali orang yang luar biasa, bagus ya, berbagai latar belakang. Saya melihat ibu-ibu rumah tangga yang punya hati luar biasa di Magic Life. Ya, dan ibu-ibu rumah tangga ini juga memberikan segalanya gitu supaya mereka bisa berhasil Magic Life, dan itu membuat saya juga semangat. Karena saya ingin frekuensi. Kalau Anda ingin sepenuh hati di sini dan ingin menjadi yang terbaik di sini, ayo sama-sama. Dan itulah impian saya. Saya ingin semua yang ada di Power System 101 dan bersama-sama berjalan dengan kita, itu saya mau bergandengan tangan. Ya, dan saya mau melihat nanti
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, ya, itu akan terjadi 5 juta per hari, 10 juta per hari, 50 juta per hari, dan itu akan terjadi kepada orang-orang yang ada di Zoom ini hari ini. Jadi itu impian terbesar saya, ya. Dan saya nggak mau gitu, misalnya, oh baru 5 orang mencapai, yang 70-nya belum gitu ya. Oh enggak ya. Jadi yang gini, yang belum, ayo maju sama-sama terus. Kita akan maju terus ya. Kalau walaupun nanti wah sudah 35 mencapai, 35 lagi belum, yang ada di Zoom ini contoh aja ya. Ayo kita tetap jalan terus. Jadi pokoknya semua orang di Magic Life itu harus dapat uang. Itu impian terbesar saya. Harus dapat uang besar sampai semuanya bisa beli rumah, beli mobil. Impian mereka di sini. Oke, luar biasa Pak. Kita aminkan Bapak Ibu semuanya yang tadi jadi harapan kemudian impian terbesar Pak Andrew ya dengan angka 9 3 kali 999. Jadi luar biasa sekali Pak Andrew menginginkan kita semua di sini bisa dapat income yang besar ya. Bisa 5 juta per hari paling enggak untuk setiap bulannya ya, luar biasa. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan impian kita, impian Pak Andrew terkabul Pak. Amin Pak. Amin, amin. Mari kita sama-sama bekerja dan kerjasama ya di Power System, makanya saling membangun. Ya, karena ini saya ngomong sedikit tentang Power System ya. Jadi gini, kita kan tahu ya dalam berbisnis itu harus mandiri, betul ya. Jadi di sini kita pas join kita juga sudah tahu perusahaan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, bonus-bonusnya produk sudah kualitas tertinggi, bonus sudah paling gede. Nggak usah belanja bulanan, produk juga sudah dikirim, kita nggak usah nyetok, jadi ringan di kita. Jadi ya perusahaan sudah melakukan bagian dia. Nah, tinggal bagaimana kita ini menjalankannya, benar nggak? Ya, ada yang serius, ada yang enggak ya. Yang nggak serius kan tentu rugi sendiri. Nah, kita yang serius dan memiliki frekuensi yang sama, ingin mensehatkan 100 juta orang manusia dan membebaskan 1 juta orang secara finansial. Kita ini yang sefrekuensi, kita ini harus bersatu. Ya, nggak cukup hanya mau jalan sendiri, nggak bisa di sini. Oke Pak. Nggak bisa. Ya, jadi kita ini harus bersatu dan kita ini harus menyadari kita semua ini keluarga besar. Ya, Pak Agus, saya, ya mungkin ada orang-orang lain yang di Magic Life maksudnya. Ya, kita semua ini berada di perahu yang sama. Ya. Makanya kita harus menyatukan kekuatan kita, menyatukan frekuensi kita, menyatukan energi kita, supaya komunitas ini bisa bertumbuh. Ya, karena kekuatan kita itu ada di komunitas dan support system. Nah, ya kita nggak bisa sendiri Pak, nggak bisa kayak siapa ya, wah Andrew lakukan semuanya, nggak bakal bisa. Itu saya tahu dari awal, ya, nggak bisa. Makanya kenapa kita membangun support kolaborasi system ya Pak, selalu Pak ya. Harus kolaborasi, nggak bisa sendirian. Wang Yosing aja nggak bisa sendirian. Ya, jadi kita mengikuti apa yang sudah berhasil. Ya, okay. Begitu Wang Yosing lihat, oke ini produk luar biasa. Ya, kalau Anda membaca kisahnya ada di bukunya, silakan baca sendiri ya di buku Dewi Kekayaan. Produknya gila, ya. Bonusnya juga gila. Nah kan udah luar biasa ya maksudnya maksud saya gitu ya, luar biasa banget. Tinggal bagaimana dia menjalankan. Nah dia memutuskan untuk membangun 101 supaya dia bisa menampung semua komunitas ini dan bersatu menjadi kuat, saling edifikasi, saling kerjasama, ya kan, konsultasi dan tentu nggak boleh cross lining ya. Nah kita melakukan yang sama tapi versi Indonesianya ya, boleh dong karena nggak masuk akal kalau kita belajar bahasa Mandarin ya. Jadi kita memang harus bangun versi Indonesia yang nggak ada pilihan lain. Nah di sini kita juga harus kerjasama ya, di mana ya, kalau kita memang ada training, maksimalkan. Ya, di sini kita ada leader-leader, orang-orang luar biasa yang memiliki pengalaman puluhan tahun ya. Wah, ada ya Pak Yobet, luar biasa sekali ini. Beliau sudah punya pengalaman puluhan tahun dan beliau tahu cara-caranya ya. Pak Willy juga sudah puluhan tahun, jadi beliau juga sudah tahu bagaimana bisa menyikapi berbagai hal. Bu Julia juga, dan leader-leader lainnya, ada Bu Furada, ada Pak Win, ada masih banyak lagi. Nah, ini ilmunya itu dibagikan secara gratis.
Luar Ya, biasa. bayangkan, ya, ilmu ini kalau kita sendiri-sendiri disimpan aja, ya nggak bagus. Kalau mentalnya nggak mau berbagi gitu, tapi nggak di sini. Power system itu Iya. kita nggak mau untuk diri sendiri, kita itu harus rame-rame. Makanya kita itu betul-betul meluangkan waktu, energi, ya, uang juga semuanya itu karena kita mikirin member-member baru. Kita ini mikirin bagaimana orang bisa dapat uang. Nah, itulah Oke. jadi orang baru, ya, orang baru join sekarang itu beruntung sekali. Saya bilang, waktu saya mulai sekali lagi ya nol, ya nggak ada testimoni, PowerPoint bahasa Mandarin setengahnya, testimoni juga di mana-mana, kita harus kirimin orang, ya, dan seterusnya. Sekarang gini, member baru join, ya, apa yang harus dia lakukan? Ke YouTube, ya kan? Cara login ada di situ, testimoni lengkap. Iya. Pergi ke Telegram, testimoni ada semua ada di sana. Nggak usah minta-minta lagi. Dulu, wah, kita harus ngirimin 20 testimoni ke orang baru, ya. Sekarang masuknya Telegram, ada ratusan di sana dan diupdate terus. Wah, butuh konten buat sosial media. Oh, yang bisa bikin konten ya bersyukur, Sudah ada, ya, Pak, ya? statusnya keren-keren. Ya, yang nggak bisa gimana? Sekarang tinggal ke Telegram konten PS101. Semua testimoni. Anda baru mulai pun, contoh saya baru mulai, saya akan ke sana, saya akan ngambil gambar-gambar yang bagus. Saya taruh di status saya. Ya, karena udah disiapin. Ya, Anda mau tahu perkembangan Magic Life dan acara-acaranya ada di Telegram Magic Life Official, Power System 101. Ya, Anda bisa lihat, oh ada training, oh ada talk show, ya, yang dulunya nggak ada. Jadi kemudian Anda butuh buku, flip chart, semuanya sudah ada. Ya, jadi member baru itu sekarang kita sudah berikan banyak Mudahkan, sekali. Pak, ya? Ya, kita percepat. Nah, siapa yang mempercepat semua ini? Percepatan. Oke. Ya, kerjasama kita semua di Power System 101. Kita semua yang berkontribusi, ya, pagi, siang, malam, sehingga ini semakin kuat. Ya, dan secara offline juga, ya, yang kita juga kasih tahu bagaimana bisa membuat acara-acara sederhana, ya, bagi yang kan acara nggak harus langsung besar, ya. Jadi yang harus disadari juga kalau Anda baru mulai itu nggak harus baru mulai langsung acara besar, enggak. Kuatin dulu akarnya. Anda bikin acara-acara kecil, table talk 3, 4, 5 orang, ya. Oke. Kuatin dulu akarnya. Akarnya kuat dari 3, 4, 5 orang jadi 10 orang, jadi 20 orang, jadi 50 orang, jadi 100 orang. Nah, baru Anda bikin acara besar. Ya, kemarin tim Jawa Tengah sudah melakukan hal yang luar biasa, ya. Mereka membuat acara yang sangat representatif sekali, ya, sampai Mr. Jason itu salut, ya. Dan juga tim Jakarta, ya, mereka juga sudah mempersiapkan acara yang menyenangkan sekali, ya. Jadi di sini kita kekeluarganya bertambah. Nah, ini kan Luar biasa, Pak, ya? iya luar biasa sekali. Jadi, oke, kita berikan angka 999 untuk panitia, ya. Untuk para panitia dan koordinator PS101, ya, yang ada di sini. Coba kita cari. Nah, Pak Abdullah, koordinator, ya. Pak Agus, Ibu Yulia, luar biasa. Pak Yobet, Pak Erwin, koordinator kita. Bu Reni, terima kasih. Bu Mona, terima kasih banyak. Ibu Indah, Ibu Kasih, Ibu Minha, terima kasih banyak. Ya, ini adalah orang-orang yang bekerja di belakang layar, ya. Dan Pak Hari, ya, Anda semua menikmati, tapi kita semua kerjasama, ya. Pak Mampu, jadi ini bukan satu orang, ya. Anda harus tahu, Ibu Rina, Ibu Nevi, yang mendesain poster kita, ya. Kok Anda bingung, kok posternya akhir-akhir ini keren-keren semua, ya, itu Ibu Nevi, ya. Ya, Pak Stefanus, ya, wah, itu salut, ya, orang-orang, ya, tim player pokoknya semua, ya. Jadi inilah, dan tim player ini akan bertambah terus. Ya, kenapa? Karena saya percaya akan ada banyak orang-orang yang sefrekuensi dan sehati dengan Power System 101. Jadi ini akan bertambah, ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua tim player. Ya, karena tanpa Anda semua juga, ya, kita nggak bisa bertumbuh. Ya, jadi Anda menjadi bagian dari sejarah Magic Life Indonesia, dan nama-nama Anda akan tercatat di sejarah. Itu saja, ya. Anda tidak akan dilupakan, Anda akan terukir di sejarahnya Magic Life Indonesia. Dan kita akan maju bersama-sama sampai semua impian kita tercapai di Magic Life. Amin, amin. Oke, luar biasa, Pak.
Pak Andrew, mungkin sebelum pertanyaan terakhir Pak ya, itu ada dampak ini Pak. Jadi PS101, dampak PS101 adanya power system PS101 terhadap bisnis atau progres bisnis Pak Andrew gimana Pak? Dampaknya PS kepada progres bisnis. Iya, setelah perkembangan bisnis Pak Andrew Pak dengan ada acara Zoom meeting dan sebagainya, kemudian training, pelatihan via online Pak. Ya menurut saya sih lebih profesional ya, itu jelasnya. Jadi Magic Life itu luar biasa, sekali lagi ya, produknya luar biasa, perusahaannya luar biasa, ownernya luar biasa. Nah kita bagaimana sekali lagi nih, ya kita sebagai member Magic Life mau dinilai sebagai profesional juga nggak? Ya tentu iya. Ya, jadi saya bersyukur kita bertemu dengan orang-orang luar biasa yang berkontribusi di sini, sehingga saya juga merasakan lah ya, pasti semua juga pasti bisa melihat ya semua yang sudah disiapkan rame-rame ya. Jadi lebih profesional, dan tentu dalam bisnis itu menjadi profesional itu satu langkah yang positif. Ya, jadi daripada tadi awal ya kan kayak saya bilang Pak, wah ini nggak ada, itu nggak ada, itu nggak ada, katanya Magic Life luar biasa. Saya panas juga loh Pak kayak gitu. Ya, oh begitu, ya udah saya buktikan ya. Sekarang ya mereka luntang-luntung, kita maju terus. Jadi saya gitu Pak, di Magic Life itu kamu mau ngomong apa silahkan. Pokoknya kita buktikan gitu ya. Wah Magic Life, wah apa packagingnya Indonesia bla 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 ya kan. Ya bagi saya ya kan kotak bisa di mana aja gitu kan ya. Sekarang terbuktilah produk kita lebih ini ya. Wah mana Magic Life katanya begini-begini, ya udah kita siapin ya, semuanya udah profesional. Sekarang kita lengkap, testimoni kita bertambah setiap hari, nggak bisa dibendung karena kualitas produknya. Bonus kita juga jauh lebih besar, cair setiap hari, nggak ada masalah. Ya kan, dan power system setiap hari bertumbuh, kontennya bertumbuh semakin banyak, semakin siap. Sementara di luar sana bikin konten, perusahaannya bubar, bikin konten baru, perusahaannya bubar, bikin konten baru, ya capek lah. Lebih baik kita fokus di sini aja, ya kan? Oh, masih di mute Pak. Jadi maaf tadi belum buka mic Pak. Jadi untuk bisa sukses di Magic Life paling tidak kita sekolah di PS101 Pak ya. Baiknya gitu Pak ya. Ya. Ini berhubungan dengan yang tadi Pak. Yang tadi saya bilang ya, kenapa kita pilih di Magic Life? Jadi ada perusahaan A atau Magic Life. Nah, kadang-kadang yang ditawarkan ini kan belum terbukti, yang tadi saya bilang. Ya, produknya belum terbukti, marketing plan-nya berandai-andai bisa dapat gede, belum terbukti. Nah, kenapa kita ikut Magic Life? Karena ada sejarahnya udah terbukti. Nah, sama, kenapa kita, yang tadi saya bilang, orang baru itu, cara paling mudah itu cukup mencari segalanya di PS101, karena di sini sudah terbukti. Ya, Anda mendapatkan masukan dan training itu dari orang-orang yang sudah mendapatkan hasil. Nah, ini juga adalah ajaran dari Taiwan, ya. Wang Yoxing itu nggak sampai berbusa, dia cuma bilang, kamu kalau mau sukses di sini cukup ikuti orang yang sudah ada hasil. Gitu aja sederhananya ya. Kalau orang belum dapat hasil ya, sorry, dia harus buktikan dulu, ya. Dan dia harus buktikannya di Magic Life. Jadi beda nih, mendapatkan hasil tempat lain sama di Magic Life itu beda, ya. Kalau dia dapat hasil di tempat lain, tapi semuanya dibayarin, itu namanya disuapin. Ya. Ya, level mandirinya di mana? Buktikan dulu di sini mandiri gitu. Ya, jadi kalau Anda melihat orang-orang, kalau Anda melihat di sini ibu-ibu rumah tangga ya, nenek-nenek pada dapat ratusan juta, ya, itu luar biasa sekali bagi saya karena itu adalah hasil perjuangan dan kemandirian mereka. Jadi ya berikan applause ya untuk mereka semua. Nanti. Jadi ya untuk orang baru cukup ikuti Power System, Anda ke YouTube-nya Power System 101. Kalau menurut Anda ya, Anda mau belajar dari yang terbaik, semua rekamannya sudah disiapkan di situ. Anda mau belajar dari mahasiswa yang sudah mendapatkan miliaran, puluhan miliar, sudah beli banyak aset, ya. Kita mendapatkan trainingnya setiap hari Selasa. Gratis. Oke, Pak. Ya kan? Oh. Apa yang kurang? Oke. Luar biasa. Ya. Luar biasa, Pak.
Jadi nggak Siap, terasa siap. Pak, ini sudah fase Oke, ya penghujung sudah. acara Pak. Jadi kayaknya masih banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mau kita sampaikan. Cuma untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Andrew, saran Pak Andrew buat teman-teman yang mungkin sudah tadi ya closing statement dari Andrew lah ya, untuk teman-teman yang menjalankan atau mungkin ada mungkin teman-teman yang belum join juga di Magic Live. Ya. Yang belum join, oke. Mungkin gini ya, saya kasih kepada mereka yang belum join dan mungkin masih meraba-raba, masih wait and see di Magic Live ya. Karena jujur ya namanya, benar nggak nih Magic Live? Kan kadang-kadang mungkin baru mulai ada seperti itu ya. Wajar, saya pun juga gitu ya. Namanya saya baru mulai kan masih tanya tanya. Sebelum saya ini apa, 100% saya berikan gitu ya. Pasti mungkin ada orang mau wait and see. Oke. Jadi kalau Anda masih belum join atau masih ragu ya, segera gali sebanyak-banyaknya tentang Magic Live. Ya, luangkan aja waktu 1 hari ya. 1 hari Anda gali sebanyak-banyaknya tentang perusahaan, tentang produk ya. Dari situ Anda akan terbukti apa yang saya sampaikan pada hari ini ya. Apa yang produk kita memang kualitasnya nomor 1 ya, terbukti karena sejarahnya, investasinya, dan memang skema secara bisnis juga sistem Magic Life itu sudah diberikan yang paling mudah, bonusnya paling besar di seluruh Indonesia. Ini sudah keuntungan yang sangat besar kepada kita sebagai pembisnis. Ya, kalau disuruh pilih, Anda mendapatkan potential atau keuntungan besar dalam berbisnis, pasti kita pilih yang besar. Ya, mau kita produk yang kualitasnya biasa aja atau yang kualitas tinggi, pasti kita pilih yang kualitas tinggi. Mau yang cepat atau yang lambat, pasti kita pilih yang cepat. Jadi itu semua sudah diberikan di Magic Life. Ya. Nah, kalau Anda sudah sadar, ya, saya mau ingatkan satu kali lagi. Setelah Anda sadar, oke deh, mau fokus Magic Life, mau join, ya. Waktu terus berjalan. Ya. Waktu terus berjalan. Jadi, kalaupun Anda full time di sini, ya mungkin Anda punya 6 jam, 8 jam, atau mungkin Anda part time di sini, mungkin Anda masih bekerja, mungkin Anda ada tanggung jawab lain, ya di sini kita banyak ibu rumah tangga, ya itu harus kewajiban rumah tangga juga harus tetap dijalankan, ya waktu Anda itu mungkin 1 jam, mungkin 3 jam, ya itu harus dimaksimalkan, ya waktu itu saya dengar ya Ibu Lile itu sambil masak itu sambil dengerin rekaman Zoom, nah itu contoh memaksimalkan waktu ya, jadi waktu itu terus berjalan, Anda harus mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dan Anda harus melakukan sharing sebanyak-banyaknya ya. Kenapa saya bilang sharing? Karena sharing ini bentuknya presentasi. Sharing itu mengajak orang online dan offline, dan sharing itu artinya juga pasang status dan membangun sosial media Anda. Iya. Ini harus dimaksimalkan. Jadi jangan ya kayak tadi saya bilang ya, waktunya sedikit dilakukan setengah hati yang maksimal. Lebih baik waktu Anda sedikit, full heart ya, sepenuh hati. Kalau Anda punya waktunya banyak, sepenuh hati, pasti hasilnya lebih luar biasa juga. Jadi waktu terus berjalan ya, dan ya kita ini harus merasa kayak dikejar sesuatu. Ya harus ada urgensi. Ya jangan menunda, betul. Oh ini Bu Yulia ya. Ya jadi di sini sudah terbukti. Jadi kalau sudah terbukti itu tinggal berjalan. Ya. Tinggal berjalan aja, bahkan berlari. Dan Anda akan lihat ya, ketika Anda berlari, nanti Anda akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi dan hasilnya Anda juga akan berlari. Dan bisnis Anda berlari, siapa yang menuai? Anda. Ya, jadi nanti jangan heran orang yang menuai sungguh-sungguh hari ini, orang yang menuai dengan air mata hari ini, ya, dia akan menabur. Orang yang menabur, ya, karena kita sedang menabur benih nih. Benihnya kecil hari ini ya. Benih itu kan kecil ya. Hari ini menabur yang banyak. Nggak tahu, nggak ada jaminan kapan tumbuhnya, nggak ada yang jamin. Ya, menabur terus, nggak ada yang jamin. Tapi suatu hari akan terjadi penuaian. Dan mereka yang menabur dengan air mata, dengan keringat, dengan darah, ya, akan menuai dengan sukacita. Dan itu sudah kita lihat ya, walaupun periode baru 2 tahun kita sudah melihat orang-orang yang nangis-nangis tadinya, ya sekarang di panggung ketawa-ketawa, ya dengan cek raksasa. Luar biasa. Jadi kita sudah lihat ya. Jadi kalau Anda sedang prosesnya menabur,
ya lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sukacita, lakukan bersama-sama dengan upline Anda. Dan nanti waktu berjalan, kita sama-sama akan merayakan. Itu saja. Wow, luar biasa, Pak. Siap menabur banyak untuk bisa menuai yang banyak, Pak, ya. Luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Kita masuk di penghujung acara. Mungkin nanti ada ya. Kita angka 9 kali pada Pak Andrew Junior. Sharing yang luar biasa. Terima kasih Pak Andrew. Ya. Bapak Ibu, Sama-sama, nggak Pak Gus. terasa sudah pada penghujung acara. Nanti mungkin sebelum akhiri, nanti saya serahkan dulu pada tadi Pak Yobe tadi menyampaikan ya, mungkin tadi Pak Andrew untuk menyampaikan, mungkin ada informasi penting saya kira tadi ya. Ya, Oh ya, terima kasih Pak. dari saya aja. Dari saya